Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita sebelum memulai renungan suling pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada kesempatan yang indah ini kami boleh dibangunkan dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, jikalau saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh membuka setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan juga boleh menjadi pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau menyerahkan aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini. Tuntun setiap langkah kami Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan suling 16 Juni 2023. Hidup yang berguna. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 1. Dalam situasi bencana, sering kita melihat ada banyak orang tergerak untuk melakukan kebaikan, menunjukkan kepedulian bagi dengan memberi bantuan dan sebagainya. Sayangnya, kepedulian yang muncul di tengah bencana tak jarang menjadi komoditas persaingan untuk menonjolkan keunggulan masing-masing atau sekedar pencitraan untuk meraih simpati. Padahal kepedulian dan bantuan yang tanpa didasari oleh ketulusan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Terlebih lagi jika motivasi kita sekedar mencari eksistensi diri, pujian, bahkan keuntungan. Saat pamrih yang diharapkan tak juga diraih, biasanya kita akan berhenti berbuat baik karena kecewa dan merasa rugi. Rasul Paulus dalam teks bacaan kita hari ini memberikan sebuah penekanan kepada jemaat Korintus bahwa memiliki karunia roh tanpa mempunyai kasih adalah suatu kesia-siaan, tidak berguna. Meski kita bisa berbicara dalam berbagai bahasa, hebat dalam menyampaikan berita dari Tuhan, memiliki pengetahuan hingga rahasia-rahasia firman Tuhan, memiliki iman yang sanggup mencampakkan gunung ke laut, sangat royal menyumbangkan bahkan rela dibakar sekalipun demi kepercayaan yang kita anut. Jika kita tidak mempunyai kasih, maka semuanya akan sama sekali tidak berguna, sia-sia atau percuma. Karunia rohani hanya dapat memenuhi kehendak Allah ketika dikendalikan oleh prinsip kasih. Karena itu, Paulus mendorong jemaat Korintus untuk bersungguh-sungguh hidup dalam kasih dan berusaha memperoleh karunia roh. Saat kasih menjadi jati diri, seseorang akan memiliki kepedulian terhadap sesama, sekalipun kepeduliannya tidak menghasilkan keuntungan. Bahkan sebaliknya, menuntutnya untuk banyak berkorban. Kerugian tidak pernah membuat pengikut Kristus jera melakukan kasih. Kita perlu menjadikan kasih sebagai lem perekat atau garam yang menghilangkan rasa tawar. Kiranya di antara kita ada jalinan persekutuan yang indah. Sekalipun karena kita berbeda-beda, kasih Kristus mempersatukan, merekatkan, dan memberi rasa untuk bersinergi dan berkarya bagi kemuliaan-Nya. Sehebat apapun karunia kita, namun jika tanpa kasih semua hanya akan sia-sia. Pokok doa pada pagi hari ini, mari berdoa untuk kebutuhan gembala dan perkembangan pelayanan di PPW Ampel. Sekian renungan suling pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.